kadang nggak kenal waktu, bukan jam yang bisa diatur dari jam 8 kelar jam 4 gitu kan. Bahkan kadang subuh-subuh kita terima telepon panggilan jam 5 pagi gitu kan untuk jemput. Jadi dengan adanya ini, layanan ambulans ini, ya mereka alhamdulillah sangat terbantu dengan perekonomian yang pas-pasan. Dengan layanan ambulans ini, jadi mereka bisa tertolong gitu untuk bisa terus berobat ke rumah sakit, kontrol rutin ataupun yang lainnya. Ambulans adalah satu di antara sedikit kendaraan yang memiliki prioritas di jalan raya. Ketika ambulans hendak melewati kepadatan ibu kota, maka wajib bagi kita kendaraan lain memberikan akses jalan kepada ambulans tersebut. Bukan sebagai alasan untuk gagah-gagahan, tapi demi keselamatan penumpang yang hendak diantarkan. Hari ini saya akan meliput program layanan ambulans dari Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta dan akan menggali kisah-kisah menarik yang ada di dalamnya. Saya Ridho Dwi Budianto, inilah Tegar, teman garis batas episode layanan ambulans untuk duafa. Jadi saya alhamdulillah banget ya Allah, masih ada rezeki. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Momon dan Bapak Muas, salah satu penerima manfaat program layanan ambulans gratis. Bu Momon, minta waktunya sebentar ya, Bu ya. Tadi dari rumah sakit mana, Bu? Rumah sakit Pelni ya. Jemput Bapak ya? Ambulans Basnas ya. Awal tahunya info ambulans Basnas dari mana tuh, Bu? Ponakan. Dari dia, bagusnya alhamdulillah dari dia. Dan kemarin-kemarin saya pakai Grab, juga kontrol dan dianterin gitu kan. Jadi saya nggak bayar Grab uangnya. Jadi sangat membantu ya, Bu ya? Iya, sangat banget. Benar. Memang yang penyakitnya Pak Muat ini apa sih, Pak? Bu? Nafas asma, paru-paru infeksi, infeksi paru-parunya infeksi, lambung. Jadi komplikasi ya? Ya. Secara gerak aktivitas memungkinkan, Bu? Ya, begini, nggak bisa bangun. Berarti tadi untuk perjalanan ke mobil aja ambulans harus pakai stretcher, Bu ya? Harus didorong ya? Kalau misalnya pakai Grab itu memungkinkan nggak, Bu? Ya, Repot nggak sih, Bu? repot, susah. Bisa diceritain, Bu? Nggak bisa. Dia kan nggak bisa duduk. Kalau dia bisa duduk, udah bisa diri lah, istilah kita bersyukur ya. Ini nggak bisa. Udah 2 bulan nggak ada perubahan. Jadi dari layanan ambulans ini, Ibu, apa nih manfaat yang Ibu rasakan? Jadi saya alhamdulillah banget ya Allah, masih ada rezeki. Saya berterima kasih telah menjemput sama saya dari rumah sakit Pelni ya, dan dari ambulans Basnas ya.
Saya Asep Wahyudi dari tim layanan ambulan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Saya bergabung dengan tim layanan ambulans Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta ini dari awal tahun 2022. Dalam keseharian yaitu kita membuka pelayanan antar jemput pasien, ataupun kita ada juga mobil jenazah yaitu antar jemput jenazah juga. Dalam sehari-hari kita biasa ngantar pasien kontrol rutin dari rumah ke rumah sakit, ataupun kepulangan pasien pasca rawat inap, ataupun kita membawa pasien dari rumah ke IGD. Untuk dapat tergabung dalam layanan ambulans ini ya, termasuk saya, yang terutama kita harus mempunyai keahlian khusus ya. Yang paling utama kita punya nyali ya sama mental. Yang paling utama itu nyali sama mental ya. Kalau mental kita kuat, mental kita oke, dan juga nyalinya memang berani, ya oke sih itu bisa. Karena dalam hal ini kita sifatnya itu menolong orang dan juga membantu, apalagi orang-orang yang kita bantu ini, orang-orang sakit, itu sangat diperlukan keahlian khusus. Termasuk saya sebagai driver ambulan, saya pernah melakukan dan juga mengikuti pelatihan defensive driving atau pelatihan mengemudi ambulan. Karena bagi driver ambulan itu sangat-sangat dibutuhkan tenaga ahli ataupun keahlian khusus untuk memahami kondisi ambulan ataupun alat-alat yang ada di ambulans. Dan juga dalam hal ini ketika kita memang membawa pasien ataupun jenazah, itu karena memang ada hal-hal ataupun sifat-sifat yang memang tertentu. Saya memilih untuk jadi driver ambulan ini itu menjadi diri saya ini bisa dikatakan membuat lebih tertantang gitu ya. Ketika saya membawa pasien yang memang sifatnya urgent, ataupun ketika kita membawa jenazah yang tidak lain seperti hal-hal yang biasanya dibawa gitu kan, kayaknya diri kita ini merasa jadi tertantang gitu kan, buat lebih berani lagi, buat lebih menyiapkan mental ataupun tahu memahami dari sebuah karakter apa yang dirasakan orang lain itu. Jadi kita benar-benar tahu seberapa penting gitu kan, bisa dikatakan nyawa ataupun nafas seseorang itu yang kita bawa. Seperti itu sih, saya sangat menikmati lah intinya gitu kan, menikmati ketika bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama manusia. Selama ini banyak sih ketika saya menjadi driver ambulan ini hal-hal yang memang menantang bagi saya ataupun berkesan ya. Karena ketika saya bawa pasien dari rumah, kondisi jalan macet ataupun perjalanan dari rumah ke rumah sakitnya itu memang membutuhkan waktu yang lama, itu kan sangat-sangat dikhawatirkan gitu kan ya, ketika pasien yang kita bawa ini tidak tertolong gitu kan. Dan itu menjadi sebuah tamparan bagi saya ketika memang pasien yang kita bawa sampai tidak tertolong. Dan alhamdulillah selama ini pasien yang kita bawa ataupun yang kita jemput selalu diberikan kemudahan dalam perjalanan maupun semua prosesnya seperti itu. Dari perjalanan yang selama ini saya jalani sih, perjalanan yang paling banyak kita tuju gitu ya, dari rumah itu rata-rata pasien ke RSCM salah satunya itu. Dan juga pasien-pasien yang kita bawa itu penyakitnya biasanya seperti ya, gagal jantung, mikrosefali atau hidrosefalus, serta banyaklah yang lainnya juga, ataupun yang mau cuci darah kontrol rutin bisa juga seperti itu. Dan juga alhamdulillah ngelihat hiruk pikuknya perjalanan yang ada di Jakarta ini kan macet gitu kan, ataupun padat. Kadang kita dalam perjalanan dari rumah menuju rumah sakit itu ada gitu kan beberapa relawan ataupun orang-orang baik yang membantu kita dalam perjalanan, sehingga perjalanan kita ini menjadi lancar gitu kan, menjadi mulus, tidak ada hambatan untuk menuju ke rumah sakit. Dalam program layanan ambulans ini itu alhamdulillah ya, respon-respon dari penerima manfaat yang kita antar sangat luar biasa. Mereka sangat-sangat merasa terbantu dengan adanya program ini. Dan juga ketika kita berinteraksi ataupun kita
ngobrol ya dengan keluarga pasien dengan senang hati gitu kan. Beliau juga sangat ngerasa terbantu, dan juga harapannya sih mudah-mudahan Basnas DKI Jakarta ini bisa terus menebar kebaikan, salah satunya di program layanan ambulans ini, ataupun bisa menambah lagi armada-armada yang ada. Layanan ambulans ini sangat-sangat penting karena biaya perjalanan ataupun ongkos untuk dari rumah ke rumah sakit itu kalau kita tahu ya, bagi orang-orang yang kurang mampu ataupun duafa yang biasa pergi ke rumah sakit untuk berobat dalam 1 minggu 1, 2 kali atau 3 kali lebih gitu kan, itu harus memerlukan ongkos ataupun biaya yang mahal. Jadi dengan adanya ini, layanan ambulans ini, ya mereka alhamdulillah sangat terbantu dengan perekonomian yang pas-pasan. Dengan layanan ambulans ini, jadi mereka bisa tertolong gitu untuk bisa terus berobat ke rumah sakit, kontrol rutin ataupun yang lainnya. Pernah pada saat itu saya dapat panggilan untuk jemput pasien dari Rumah Sakit Polri, yang mana pasien ini pada saat itu memang korban dari kecelakaan. Beliau ini sudah menjalani rawat inap kurang lebih 2 minggu, dan juga di mana pasiennya ini memiliki ataupun dipen bisa dibilang dipen di bagian kaki dan juga sampai paha gitu kan. Itu bisa dikatakan sangat-sangat krusial ya, karena yang mana ketika kita bawa pasien ini di dalam perjalanan dari rumah sakit menuju mobil pun, untuk dimasukkan ke dalam ambulan pun, dengan guncangan-guncangan sedikit pun si pasien ini sangat-sangat merintih gitu kan. Jadi di dalam perjalanan itu saya juga sangat-sangat berhati-hati dalam membawa, dan juga karena dengan kondisinya yang memang sangat-sangat memprihatinkan, di bagian kakinya ataupun tubuh lainnya itu ada sudah dipen gitu kan. Ketika kita ketemu jalanan yang bergelombang sedikit aja ada rintihan gitu kan dari si pasien ini. Jadi alhamdulillah juga di dalam setiap kali saya antar atau jemput pasien, ada selalu tim medis di dalam ambulans ini. Jadi ketika pasien mengalami keresahan, ada medis yang memang bisa membantu atau meredakan rasa nyeri atau sakit yang lainnya juga. Karena kita sifatnya pelayanan ya, kadang nggak kenal waktu, bukan jam yang bisa diatur dari jam 8 kelar jam 4 gitu kan. Bahkan kadang subuh-subuh kita terima telepon panggilan jam 5 pagi gitu kan, untuk jemput keluarga ataupun tetangga ataupun teman ataupun orang lain itu pun yang memang membutuhkan. Dan juga kadang teman-teman relawan layanan ini sampai tengah malam kadang ditelepon untuk minta bantuan antar pasien ataupun antar jenazah. Jadi ya bisa dibilang waktunya ya kita nggak ada waktu untuk memang jam khusus, bisa dibilang ya seperti itu. Ya selama fisik ini masih sehat, badan masih kuat, saya ingin terus membawa ambulans ini untuk menolong orang lebih banyak lagi. Ambulans bukan hanya sekedar kendaraan. Ia adalah harapan yang melaju di jalanan, membawa nyawa yang sedang berjuang, dan menghadirkan secercah kesempatan bagi mereka yang membutuhkan. Di balik sirene yang meraung, ada hati yang berdetak dengan kepedulian. Di balik tenaga yang tak kenal lelah, ada jiwa yang berjuang untuk sesama. Dan di balik setiap panggilan darurat, ada doa yang terus menggema.
Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan adalah investasi yang pasti akan kembali kepada mereka yang memberikannya.